Jika kita bangga dengan benarnya kita, lalu kita tidak kembalikan bahwa kebenaran yang sedang kita alami ini adalah milik Allah, nah kita nggak lulus tuh dari godaannya. Sekarang ini kalau kalian bilang saya ketemu malaikat, itu dilemparin. Ibadah mah tong ditembong-tembongkeun. Dalam setiap beribadah itu pasti ada yang namanya godaan. Oke, di sini perempuan suka ada yang digoda nggak? Kalau suka ada yang digoda berarti ahli ibadah itu. Karena godaan itu hanya akan datang pada orang yang beribadah. Nah, laki yang nusuk digoda tuh. Ibu pernah nunggu goda? Ayah pak, juri. Nah itu kan. Oke ya. Godaan itu eh, akan nempel pada orang-orang yang sedang beribadah. Makanya pertahankanlah ibadahnya. Oke. Godaan beribadah itu ada beberapa level. Pertama ada godaan untuk level syariat. Ada godaan ibadah di level syariat atau kita sebut dengan ahli ibadah. Apa godaannya? Godaannya materi. Apa yang dimaksud dengan godaan materi? Kita tidak boleh lepas dari bersyariat. Baik syariat mahdoh ataupun goer mahdoh. Baik itu berdoa atau berjalan di muka bumi ini untuk melaksanakan ikhtiar. Tapi kalau seandainya kita bergantung pada ikhtiar kita, bergantung pada doa kita, ada anggapan dengan ikhtiar ini saya akan berhasil. Ada keyakinan misalnya seperti itu. Dengan ikhtiar ini, kalau tidak ikhtiar ini, saya tidak akan berhasil. Karena sebab doa ini, karena sebab salawat ini, saya berhasil. Karena sebab salawat ini, saya jadi menjadi kaya raya misalnya. Menjadi pintar, menjadi cerdas. Jika narasi tadi itu berubah menjadi sebuah keyakinan, maka itu bagian dari kesalahan. Lama tuh. Jadi level ujian ahli ibadah atau ahli syariat adalah materi. Yang kedua, ada ahlul hikmah. Ahlul hikmah itu artinya kelompok yang memiliki kebijaksanaan. Nah, ujiannya seperti apa? Godaannya seperti apa? Godaannya ahli hikmah itu satu. Godaannya nih, ahli hikmah. Itu godaannya jadi pinter. Itu godaan. Tiba-tiba misalnya orang yang sudah memiliki kebijaksanaan, itu biasanya dia sudah bisa menyatukan antara pandangan lahiriah dengan pandangan batin. Antara pandangan lahiriah dengan pandangan batinnya. Jadi pintar dia. Bisa nerawang orang, mendapatkan anugerah dari Allah, bisa memetakkan mimpi-mimpi seseorang, bisa melihat dari karakter seseorang, gitu kan. Ahli hikmah ini termasuk para ahli-ahli ilmu, ahli hikmah. Para dokter, para profesor, para kiai, para alim yang rajin sana kemari belajarnya, itu akan dikasih bonus oleh Allah yang namanya apa? Kepintaran. Jika ketika Allah sudah memberikan hasil dari ikhtiarnya, yang sesungguhnya itu adalah ketentuan Allah, lalu dia merasa bangga dengan pintarnya. Merasa bangga dengan tabir yang Allah bukakan pada dirinya untuk bisa melihat dan diberikan kemampuan untuk bisa menerawang misalnya, lalu dianggap itu adalah hasil dari ikhtiarnya, maka dia tidak lulus dari godaan. Lalu benar misalnya. Ada juga misalnya orang yang salah satu tujuan kita untuk berilmu, belajar adalah supaya kita menjadi manusia yang benar kan. Jika kita bangga dengan benarnya kita,
Lalu kita tidak kembalikan bahwa kebenaran yang sedang kita alami ini adalah milik Allah, bukan hasil dari ikhtiar kita setelah mencari ilmu, nah kita nggak lulus tuh dari godaannya. Lalu yang selanjutnya, ahli hikmah ini biasanya dia mainnya sudah di alam malakut atau alam ruhani, alam ruhiyah. Itu mainnya ahli hikmah tuh. Jadi dia bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk astral gitu. Bukan hanya dengan jin, tapi juga dengan malaikat bisa komunikasi. Karena malaikat itu kan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan siapapun yang umina, yang dipercaya oleh Allah. Di kitab Bahjatul Wasail itu kan dijelaskan ya. Paling banyak ketemu malaikat siapa? Kangjeng Nabi Muhammad, ribuan kali. Ribuan kali. Tapi dengan Nabi Musa aja malaikat itu ketemu berapa? 4 kali ya. 4 kali pertemuan. Dan di setiap pertemuan malaikat itu beda-beda. Ketemu dengan Nabi Muhammad dengan rupa demikian, ketemu dengan Nabi Musa rupanya beda lagi. Tapi semuanya dalam rupa asyarifah. Dalam rupa yang mulia. Bukan lagi ganteng, tapi mukanya yang mulia. Bukan lagi karena identitas kegantengan itu muncul dalam muka malaikat tadi. Bukan karena mancung, bukan karena putih, bukan karena tinggi, bukan. Tapi ada cahaya asyarifah. Cahaya apa? Cahaya kemuliaan. Ya mungkin di sini juga jika Allah sudah umina, memberikan kepercayaan pada orang-orang yang ada di sini misalnya, Ka'abdan misalnya dipercaya oleh Allah, dia bisa berkomunikasi dengan malaikat, itu mungkin. Wa maqali, tiba-tiba gitu. Mungkin, sangat mungkin. Karena dalam redaksinya, malaikat itu bertemu dengan para nabi, lalu bertemu dengan para kekasih-kekasihnya, dan juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu syarat orang itu kedatangan malaikat, syaratnya yang paling apa? Yang paling berat adalah dia tidak saywar ke orang lain ketika berjumpa dengan malaikat. Kalau orangnya sering saywar, itu agak sulit dipercaya oleh Tuhan. Jangan-jangan yang datangnya bukan malaikat, ifrit. Saya ketemu malaikat dengan rupa demikian-demikian, syahadu segala macam. Tapi ada tanduknya dikit, nah ifrit itu. Tiba-tiba dia setiap ketemu dengan dia cerita segala macam. Lalu pengen ada yang namanya pengakuan dari orang yang sudah mendengarkan ceritanya, misalnya. Nah, yang kayak gitu mah gak akan dipercaya oleh Allah. Jangan dipercaya. Syarat terberat adalah as-sumut. Apa as-sumut? Diam. Ya kalaupun misalnya dia mau menceritakan bahwa dia pernah ketemu dengan malaikat, dia akan menganalogikan dengan hal yang lain. Menganalogikan dengan sesuatu yang supaya orang itu tidak menebak kalau dirinya itu ketemu malaikat. Karena benar ataupun tidak, zaman sekarang ini kalau kalian bilang saya ketemu malaikat, itu dilemparin. Jadi ketika malaikat diizinkan Allah untuk bertemu dengan seseorang dipercaya oleh Allah, syarat orang tersebut adalah dia tidak banyak omong, asumet. Kalaupun dia harus menceritakan, dia akan menganalogikan cerita-cerita tersebut dengan hal yang lain. Tapi yang pasti tadi, ketika kita ketemu dengan malaikat misalnya, hakon misalnya, itu nggak akan dipercaya oleh orang. Pasti pertanyaan orang apa? Siapa lu kan itu? Siapa lu? Karena haters itu luar biasa kan. Lalu misalnya tiba-tiba berkisah dengan tulisannya di media sosial. Terima kasih wahai malaikat yang sudah bertemu denganku dan memberikan amanat satu wahyu padaku misalnya. Wah itu habis itu. Habis itu sama orang gitu. Meskipun hakon gitu. Meskipun benar gitu. Nah, makanya ketika Allah memberikan anugerah pada kita dengan hal-hal yang irasional, simpan itu untuk diri kita sendiri. Toh waktunya Allah akan memerintahkan kita untuk membuka. Jadi jangan pakai nafsu gitu kan. Waktunya akan buka. Dulu ada namanya siapa? Bapak Musodik kan. Bisa jadi dia benar tapak di Gunung Salak. Ketemu
ikat dapat wahyu. Benar bisa jadi. Tapi karena emosionalnya tidak terjaga, emosinya tidak terjaga, nafsunya, nafsaniyahnya, hawanya ingin dipuji, ingin dipercaya oleh orang itu muncul duluan, akhirnya dia tok porolong kan, akhirnya ditangkap kan. Dia ngaku nabi, masa ayah nabi ditangkap ke polsek? Makanya ya wallahualam mungkin diantara kalian hatinya ada yang sudah bersih, yang memang dipercaya oleh Allah. Tiap malam tuh ngimpinya malaikat terus. Nabinya udah kelewat, malaikat lagi terus-terusan. Jangan-jangan memang mungkin akan dipersiapkan menjadi salah satu pasukannya Imam Mahdi. Bisa jadi. Bisa jadi. Maka sebelum tidur itu harus dilakukan apa? Berdoa lah. Berdoanya apa? Ya Allah, ketemukan aku dengan Jibril. Jangan. Berdoa aja supaya napas lagi besoknya gitu. Doanya sederhana. Ya Allah, saya masih pengen hidup. Bangunin ya. Gitu aja doanya. Sederhananya begitu. Oke. Jadi ada ahlul hikmah. Ada lagi tadi ahlul ibadah. Nah, di ahli hikmah ini ada yang paling sering terjadi. Kadang ketika orang mendapatkan ilmu baru, itu godaannya, ujiannya adalah sombong. Anak S1 sombong ke anak SMA. Anak S2 sombong ke anak S1. Terus begitu. Jadi level ujiannya adalah, godaannya adalah dia akan dibisiki agar membuat dirinya itu merasa lebih hebat dari orang lain. Yang ketiga, godaan bagi ahlu hakikat. Apa itu? Sum'ah. Apa sum'ah? Bangga diri. Kenapa kok bisa bangga diri? Ahli hakikat. Karena dia mengalami ekstase ilahiyah. Makanya kalau kalian sudah punya torikoh, kalian sudah punya mursyid, sudah di makom keberapa torikohnya, makom keberapa di kalam kemursidannya, masih tetap harus taklim, masih tetap harus ngaji pada siapapun tentang adab. Karena bahaya ketika kita terus-terusan mengalami ekstase ilahiyah, tidak dibentengi dengan pengetahuan adab-adab kita ketika turun setelah ekstase tersebut, itu munculnya ngaku-ngaku malaikat, ngaku-ngaku hidir, ngaku-ngaku nabi dan lain sebagainya. Jadi jatuhnya pada keakuan. Saciduh mutu seucap nyata. Karena orang yang ektasenya terus-terusan, dalam satu hari misalnya ektasenya dia mengalami dari 24 jam itu cukuplah 1 jam yang dibagi-bagi dalam 24 jam itu ektase. Karena dia sudah menyatu yang namanya wahdatul wujud, wajar kalau seandainya dia bisa mengetahui sir yang ada pada orang lain. Nah, jika pengetahuan tersebut, pengalamannya tidak didampingi dengan knowledge tentang akhlak, tentang adab, para ahli ma'rifat, para ahli gnostik, maka akan muncul keakuan, jatuh lagi. Itu akan melebihi Fir'aun. Makanya mending biasa-biasa aja. Ini yang masih apa ya? Yang masih pamer di WA-nya tentang kegiatan-kegiatan pribadinya ya, atau kegiatan umum dengan niat merasa kita beruntung dengan kondisi seperti ini gitu kan. Kondisi seperti kayak gini misalnya kalian ini lagi ngaji, foto kan, tiba-tiba di-update status alhamdulillah, wis. Allah menakdirkan saya bertemu dengan suasana di mana saya terus mengingat Allah. Benar nggak itu kalimat? Benar nggak? Tapi salah dalam penilaian lain. Ibadah mah tong ditembong-tembongkeun. Kahadean mah sok tong tembong-tembongkeun. Kalau mau SW, SW yang lucu-lucu aja. Kecuali kita memang udah siap tuh hatinya tuh. Bahwa saya memang ini dakwah. Bahwa saya memang udah siap. Yang biasa aja. Uang namanya juga media sosial, media permainan kan. Apalagi yang ada orang yang sakit hati karena status orang lain. Sajal mapang beleguk-beleguk. Nah.
kenal juga. Enggak, kan itu. Saya sakit hati sama apa? Ini kok kenapa orang kok kenal nggak? Enggak. Ya, ya mending apa? Mending update warung, cekrek gitu dah. Gitu-gitu beli woi, gitu kan. Mending kayak gitu-gitu. Gak usah ini mah lagi ngaji baca kita foto alhamdulillahirabbil alamin. Lebay. Meskipun awalnya kita niat ibadah, setan itu tidak pernah tinggal diam. Terus-terusan digoda. Niatnya tulus niatnya. Dakwah supaya orang lain bisa mengikuti seperti saya gitu kan. Karena ini kondisi baik. Bener nggak kayak gitu? Boleh. Tapi itu setan terus-terusan. Lihat ya. Berapa orang yang viewernya yang lihat. Terus. Karak 10. 2 menit kemudian. Lihat. Itu udah masuk tuh kemakan setan. Pegawaian si Rangga itu. Mending update bisnis. Panai artis nama Rangga dan Agung ya. Woy, artis Mister Sambal. Apa niatnya non? Dagang. Urang mah. Itu mah bener itu mah. Iya mah ulah sampai urusan-urusan ibadah ya di blow up oleh kita, disaukan oleh kita. Gak usah deh. Mending biasa-biasa aja. Kerasa sepedahan paling oke. Nah, si Husni tuh olahraga misalnya al-aqlu salim bil jismi salim. Pret gitu. Ya sekutu. Hayang dianggap pernah ngajar Mahmudot di pesantren bahula gitu. Bisik itu. Makanya tuh kudu nih. Olahraga we. Saya itu kalau menjalan-jalan yang serius olahraga sok hayang seri duaan. Hayang seri sorangan ada duaan. Mun hayang seri sorangan gelo eta ngaranna. Jelema nyangka meureun ka urang eta jelema beunghar meureunnya kan gitu. Isuk-isuk batur gararawe sibuk. Urang mah lempang culak cileut. Bapak teh antara nganggap beunghar jeung gelo. Naon sababna eta anak pamajikanna diantep gitu. Dulurna diantep gitu nah teu boga pagawean pangangguran teh jelema isuk-isuk hayu we olahraga. Gitu kan. Karena ulah GR teuing. Apapun tergantung nih ya. Jadi stop lah pamer-pamer ibadah meskipun awalnya nggak pamer karena bahaya. Ahli hakikat itu karena ekstase ilahiyahnya pernah mengalami ekstase ilahiyah maka dia akan muncul yang namanya ego. Kedua, ini yang penting mah kayak gini. Kalau mau kayak gini ya enak mah nih. Pan orang sok boga duit tanya. Sudah nggak punya duit, kenceng amat ya anak. Biasa baik. Nah, supaya orang menyangka kita aman-aman saja, update ke di KP gitu. Supaya kan jangan mau dikasihanin sama orang. Ya, wah kasihan, jangan mau. Jangan mau dikasihanin sama orang, membuat muka melas, lu bikin apa bisa dikasihani, hayu atuh kumaha gitu segala. Gak usah ngumaha ke orang. Supaya teka ciri orang kerja boga duit, update di McD gitu kan. Update di kafe-kafe. Mana boga duit? Ya alhamdulillah jawabannya gitu. Kan tadi konsepnya. Kalau kita alhamdulillah dalam segala hal bersyukur, Allah akan tambah. Kali aja dengan kita ucapkan alhamdulillah, tidak membuat orang lain suudon pada kita, nah Allah akan naikin tuh rezeki kita tuh. Gitu. Oke. Yang keempat, ada yang terbesar godaannya. Yaitu orang yang berlindung di balik takdir. Orang yang berlindung di balik takdir. Nah, ini kadang-kadang orang kayak gini suka mengambing hitamkan Allah. Geus takdir na meureun. Tuh. Itu orang yang berlindung di balik takdir. Abdi mah emang geus kieu, geus takdirna geus urang tarimakeun we. Geus kudu kumaha deui da abdi mah memang sabun colek. No, hubungan aja. Nah, abdi mah cenah kieu hirupna da. Takdir Allah geus kieu memang teu ditunang geus miskin, geus we. Jadi orang kayak gitu itu mengkambing hitamkan siapa? Allah. Dia menganggap Allah itu miskin. Jangan pernah berlindung di balik takdir. Artinya menganggap
takdir jelek terutama ya, takdir yang tidak mengenakan terutama, kita anggap ya sudahlah takdirnya. Karena itu akan membuat kita jadi malas. Itu godaan terbesar. Sering nggak kayak gitu? Pernah nggak? Pernah. Apalagi ketika kita salah saingan, kalah saingan ya. Nah, emang saya tambah pantes bae milih milih si anu. Dah emang bapak nage lurah, sawah nage ayah, tilo kotak mah gitu. Kayak orang manaon sih, RT doang gitu. Sawah ge buburu kabatur, wajar bae milih seta. Geus we lah, buburu masak. Nah, jangan berlindung di balik rumah masak. Jangan. Justru harus menjadi kompetitor di hal apapun. Harus berkompetisi terus-terusan. Hari ini mungkin Allah sedang membuat kita merayap dalam urusan ekonomi, merayap dalam urusan-urusan yang lain. Tapi kalau rayapan-rayapan itu, kita ikuti jalurnya, kita ikuti sampannya sampai kemana, maka dia akan menemukan satu titik, Allah akan memberikan kesenangan lahiriahnya dan kebahagiaan batinnya, insya Allah.